Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Stianto dengan NIM 21101066 dari Prodi Manajemen ingin menceritakan atau menjelaskan bisnis yang sudah saya jalankan dari tahun 2019 hingga sekarang. Bisnis saya yang jalankan ini berada dalam bidang pertanian ya. Terkhususnya adalah tanaman hias dan untuk spesifiknya tanaman hias anggrek. Bisnis yang saya beri nama ini adalah Rick Orchid. Selanjutnya, ini adalah link dari toko saya ya, link Tokopedia di e-commerce Tokopedia. Selanjutnya ada sub babnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa itu reseller, yang kedua apa itu anggrek, yang ketiga katalog produk, yang keempat rumusan masalah, yang kelima kenapa harus anggrek, yang keenam dampak sosial, yang ketujuh adalah strategi yang saya gunakan untuk memasarkan atau menawarkan produk anggrek yang saya jual. Yang pertama adalah reseller. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk yang asli. Selanjutnya ada anggrek. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota suku lain. Bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun, dan bunganya simetri bilateral. Selanjutnya ada katalog produk yang saya jual di e-commerce saya Tokopedia yang tadi. Yang pertama ada anggrek Cattleya di kisaran harga 160.000 ya. 160.000 semuanya untuk jenis Cattleya 160.000. Yang kedua ada jenis Dendrobium, anggrek Dendrobium dengan kisaran harga 40 sampai 65.000 rupiah. Yang terakhir ada anggrek Vanda di kisaran 185.000 sampai 200.000 rupiah. Rumusan masalah di sini kalau kalian atau ingin mencoba hobi baru, mungkin anggrek adalah jawaban yang tepat ya. Ini adalah alasan kenapa anggrek yang tepat untuk dijadikan hobi dan penghias rumah. Yang pertama dari keindahan bunganya. Dari keindahan bunganya contohnya di sebelah kiri ini adalah anggrek asli punya Indonesia ya. Di sini dinamakan anggrek Dendrobium Indonesia Raya. Yang kedua, perawatannya cukup mudah. Tinggal disiram pagi dan sore hari dan diberi pupuk selama berkisar 1-2 hari, seminggu bisa 1 sampai 2 kali dipupuk dan harus cukup dengan sinar mataharinya. Anggrek sudah dapat tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga, masa berbunga yang lama. Masa berbunga anggrek ini berkisar dari 1 bulan hingga 2 sampai 3 bulan. Tergantung dari seberapa sehatnya pohon tersebut. Yang keempat, menambah kelembaban udara di sekitar. Yang kelima, menyegarkan udara. Selanjutnya ada dampak sosial. Yang pertama adalah aksesibilitas yang lebih besar. Dengan menjual anggrek secara online, para penjual dapat mendapat lebih banyak konsumen potensial. Ini memungkinkan orang-orang dari berbagai wilayah untuk membeli anggrek tanpa harus datang ke tempat fisik penjual. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Melalui penjualan anggrek secara online, penjual dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap tentang spesies anggrek yang mereka jual. Pembeli dapat belajar tentang jenis-jenis anggrek, cara merawatnya dan manfaatnya. Yang ketiga, komunitas online. Dalam dunia online, seringkali terbentuk komunitas atau forum di mana para penjual dan pembeli anggrek dapat berinteraksi. Komunitas semacam ini memungkinkan terjalinnya hubungan sosial baru dan saling membantu antara anggota komunitas. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Berjualan anggrek secara online dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi bisnis anggrek secara tradisional dan memicu pergeseran dalam pola pembelian masyarakat. Yang terakhir, ada dampak terhadap toko fisik. Jika lebih banyak orang memilih membeli secara online, toko-toko fisik mungkin mengalami penurunan kunjungan dan penjualan. Ini dapat berdampak pada pengurangan lapangan kerja dan kemungkinan penutupan toko fisik tersebut.
Selanjutnya ada strategi yang saya gunakan untuk menjual atau memasarkan produk yang saya jual. Yang pertama adalah menawarkan produk kepada grup-grup komunitas yang ada di sosial media, terutama Facebook. Yang ketiga, menawarkan produk lewat sosial media juga yang lain seperti Instagram. Dan yang terakhir, membuat toko di sejumlah e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.